Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Modal Bank dan Pinjaman yang Diterima. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Arwiyah Nurul Aini, NIM 2018017007. Yang kedua, Khairil Soleh Nurwidianto, NIM 2018017008. Yang ketiga, Ayu Indrawati, NIM 2018017014. Dan yang terakhir, saya sendiri, Azkar Ridova Levi, NIM 2018017037. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi. Jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai pinjaman yang diterima dari kreditor. Nah, di situ ada contoh soal mengenai pinjaman yang diterima dari bank lain. Nah, jadi di situ Bank Permata bertindak sebagai penerima kredit dari Bank Mitra Niaga dengan kesepakatan nilai yaitu sebesar 1M dengan suku bunga 12% dan jangka waktu 3 tahun. Nah, transaksi tersebut terjadi pada tanggal 15 Juni 2008 dan kredit tersebut tidak langsung ditarik oleh Bank Permata. Dengan begitu, bank mencatat rekening komitmen sebagai administrasi, yaitu dengan mendebit ke rekening milik Bank Mitra Niaga sebesar 1M. Kemudian, tanggal 1 Julinya, Bank Permata melakukan penarikan pertama atau realisasi. Lalu, jurnal pada tanggal 15 Juni ditutup sebagai jumlah penarikan tanggal 1 Juli. Penarikan pertama senilai 600 juta di sisi kredit dan di sisi debitnya dicatat sebagai pinjaman akun yang terima yaitu sebesar 600 juta. Selanjutnya penarikan kedua yaitu tanggal 5 Juni dan dicatat seperti sebelumnya yaitu kredit sebesar 400 juta dan pada sisi debitnya dicatat sebagai rekening pinjaman diterima sebesar 400 juta. Nah, kemudian pada contoh kedua. Nah, jadi kita langsung bahas ke pembahasannya. Jadi, Bank BPR ini mencatat kontrak dalam rekening administrasinya tanggal 25 Juni 2008 pada sesi debit. Fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan totalnya 2M. Nah, kemudian tanggal 1 Juli 2008 Bank Mandiri ini mencairkan dana, maka dicatatlah fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan di sisi kredit sebesar 2M. Kemudian rekening administrasinya sudah ditutup. Nah, artinya di laporan keuangannya sudah sesuai komitmen dan tidak melebihi batas laporan keuangan. Nah, kemudian pencatatan untuk mengakui pinjamannya dicatatlah biaya-biaya yang termasuk dalam 2M tadi. Nah, jadi biaya tersebut ditanggung oleh pihak yang meminjam. Jadi dicatat pada sesi debit karena merupakan pengurangan. Nah, dan Bank BPR tidak diperkenankan untuk transaksi giro, jadi masuk ke giro bank lain. Nah, dan ini juga dicatat pada sesi debit. Dan untuk mencatat pinjaman yang diterima, maka dimasukkan di sisi kredit sebesar 2M. Nah, jadi di situ jurnalnya bank-bank lain giro sebesar 1.950 juta, biaya administrasi dan provisi 14 juta, biaya taksasi jaminan 12 juta, biaya perikatan notaris 10 juta, biaya premi asuransi kredit 14 juta, dan di sisi kreditnya dicatat pinjamannya terima sebesar 2M. Nah, kemudian dari transaksi tersebut juga harus kita catat bunga dan cicilannya. Nah, di situ ada tabel schedule pembayarannya. Jadi, angsuran pada bulan pertama dicatat pada jurnal, jadi biaya bunganya di sisi debit sebesar 20 juta dan angsuran mengurangi pinjaman yang diterima, jadi dicatat di sisi debit pada dicatat pada sisi debit sebesar 157.667.577 rupiah. Nah, pada di kreditnya bank-bank lain giro sebesar 177.667.577 rupiah. Nah, ini tuh penyataan ini berdasarkan dari yang schedule tadi. Jadi
pada bulan berikutnya, bulan kedua, ketiga hingga ke-12 tetap sama, hanya yang membedakan angkanya saja. Nah, jadi bunganya itu makin kecil, jadi kalau bunganya makin kecil, angsurannya jadi lebih besar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pinjaman obligasi. Nah, jadi pada obligasi ini konsepnya sama seperti akuntansi. Nah, obligasi itu biasanya ada dua rate, yaitu rate dari obligasi sendiri dan rate pasar. Dalam menentukan harga obligasi, kita harus memperhatikan pertimbangan tingkat bunga. Jadi, apabila bunga dari kupon obligasi dengan bunga intern marketnya berbeda, maka akan muncullah diskon atau premium. Nah, seperti yang dijelaskan di situ, bunga obligasinya dibayar setiap periode, berarti nanti diskon dan premiumnya itu akan kita amortisasi tiap tahunnya atau tiap periodenya. Jadi cara menghitungnya ini kita harus mencari present value dari intern dulu, dan kita harus mencari present value dari principal, atau bisa menggunakan rumus yang ada di PPT ini. Kemudian langsung ke contohnya. Di situ Bank Permata menjual obligasi PT Bank Permata pada tanggal 1 Januari 2008. Nominalnya 1 juta dengan kupon atau tingkat bunga 15%, dibayar setiap akhir tahun dan jangka waktunya 5 tahun. Investor atau pembeli obligasi ini mensyaratkan yield 14%. Harga obligasinya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, sebenarnya ini bisa dihitung menggunakan tabel bunga untuk harga tunai, namun kalau tidak ada kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ya, jadi di situ 150.000-nya didapat dari 1 juta dikali dengan 15%. Nah, kemudian situ ada 0,14, yaitu dari 14% dibagi 100. Jadi 150.000 per 1 tambah 0,14 pangkat 5 ditambah 1 juta per 1 tambah 0,14 pangkat 5, didapatlah hasil 1.134.330 rupiah. Nah, kalau kita menggunakan tabel bunga untuk harga tunai anuitas tadi, itu hasilnya akan menjadi 1.033.950. Nah, nilai ini dapat berbeda, tapi itu hanya dari pembulatannya saja. Kemudian langsung saja ke contoh berikutnya. Di situ ada tanggal 2 Januari 2008, Bank Artamara menjual obligasi jangka panjang kepada PT Kadir Jaya sebanyak 1.000 lembar dan nominal per lembarnya itu 1 juta. Nah, jangka waktunya 5 tahun, bunga nominalnya 18% per tahun, dibayarkan di belakang setiap tanggal 31 Desember. Tingkat diskonto atau yieldnya sebesar 16%. Jadi langsung saja ke keterangan tabelnya. Situ jadi nilai tunai bunganya didapat dari 180.000 kali 3,433. Nah, itu tuh diperoleh dari tabel untuk bunga 16% N 5 tahun. Nah, itu tuh diperoleh dari tabel bunga. Nah, kemudian 150.000 dikali 3,433 dikali 1.000 lembar, jadi hasilnya 619.740.000. Kemudian nilai tunai pokok obligasinya sebesar 1 juta kali 0,519. 0,519-nya itu dari tabel nilai tunai, yaitu 1,N 5 tahun dengan tingkat bunga 16%, jadi diperolehlah hasil 0,519. Jadi 1 juta kali 0,519 kali 1.000 lembar hasilnya 509 juta. Nah, jadi totalnya harga obligasi ini adalah 1.138.740.000. Dan di situ ada jurnalnya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2008 didebet kas giro PT Kadir Jaya sebesar 1.138.740.000, dan di sisi kreditnya ada gios obligasi sebesar 138.740.000 dan kemudian pinjaman obligasi sebesar 1 miliar. Nah, di sini kan agio obligasinya itu merupakan selisih dari
kas giro PT Kadir Jaya dengan pinjaman obligasi. Nah, jadi 1.138 juta ini dikurang dengan 1 miliar. Jadi hasilnya yaitu 138.740.000. Jadi kemudian tanggal 31 Desember tahun 2008, nah kita tetap harus bayar bunga kan pada kas, yaitu jadi 180 juta. Nah, lalu kita harus mengamortisasi dari agio obligasi tadi. Jadi 138.740.000-nya dibagi 5. Jadi nanti hasilnya yaitu 27 juta. Lalu bagaimana dengan jika obligasinya dibayar dengan harga di bawah nilai nominal? Jadi kalau dibayar dengan nilai nominal itu biasanya seperti ini. Misalnya sini kan agionya 138 juta. Misalnya ternyata rate-nya tuh misalnya dari bunga obligasi 16% dan rate pasarnya 18%. Nah, kalau rate obligasinya di bawah rate pasar, tentu saja nanti investor nggak ada yang mau kan beli obligasi kita. Nah, kan jadi nanti kita jual sebesar diskon. Maka nanti nilai dari harga obligasinya akan di bawah 1 miliar atau jadi misalnya hanya 800 juta. Jadi nanti kita kalau cuma 800 juta itu, maka jurnalnya akan seperti yang ini. Nah, akan ada yang namanya diskon atau disagio. Nah, kalau disagio ini cara mengamortisasinya yang awalnya disagio di debit, maka akan kita amortisasi di sebelah kredit. Nah, jadi nanti akan muncullah biaya bunga. Jadi kalau di akuntansi itu diskon itu akan menambah bunga. Kita bisa lihat di situ kan, dengan diskon biaya bunga jadi bertambah, sedangkan pada jurnal sebelumnya yang premium dia tuh malah mengurangi biaya bunga. Jadi lalu pada saat pelunasan, misalnya pada 1 tahun belum lunas, maka tinggal dilunasi saja di pinjaman obligasi pada kas. Koril Soleh Nurwidianto akan melanjutkan menjelaskan tentang klarifikasi modal bank, yaitu modal inti. Yang pertama ada modal inti, yang kedua modal sumbangan, yang ketiga cadangan umum, yang keempat laba ditahan, yang kelima laba ditahan tahun lalu, dan yang keenam laba tahun berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Selanjutnya, modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor. Sebagai contoh, tanggal 2 Januari 2008 telah diterima setoran awal dana Bank Surya Dharma untuk modal bank berupa uang tunai sebesar 500 juta rupiah, aktiva berupa tanah senilai 600 juta rupiah, kendaraan baru dan belum disusut senilai 200 juta rupiah, inventaris kantor senilai 200 juta rupiah. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 150.000 lembar dengan nilai normal 10.000 per lembar, kurs 103%. Yang B, tanggal 10 Januari 2008 dijual saham biasa 10.000 lembar dengan nominal 5.000, kurs 97%. Pembayaran diterima tunai. Jurnalnya yaitu tanggal 2 bulan 1 2008, kas masuk debit 545 juta, tanah masuk debit 600 juta, kendaraan masuk debit 200 juta, inventaris kantor debit 200 juta, dan modal di store saham biasa sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dan agio saham juga masuk kredit yaitu 45 juta rupiah. Debit kas 48.500.000 dan
disagio saham 1.500.000 dan kreditnya yaitu modal di store saham biasa sebesar 50 juta rupiah. Cara lain untuk mengatasi adalah dengan mengeluarkan saham yang jumlahnya sama dengan jumlah pembayaran yang diterima. Bila di kemudian hari pemesan saham tidak mampu melunasi kekurangannya dan bank selaku emiten harus mencatatnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Contohnya yaitu bila pesanan saham yang dilakukan oleh PT Mirana tidak dilunasi, Bank Mitra Buana mengembalikan sebesar 80% dari nilai yang telah dibayar, maka jurnalnya adalah tanggal 15 yaitu agio saham debit 20 juta, modal saham dipesan yaitu sebesar 1 miliar debit, dan kreditnya yaitu piutang PT Mirana 408 juta, kas 489.600 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain 122.400 juta rupiah masuk kredit. Dan selanjutnya yaitu ada pembelian kembali saham. Pada metode ini saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Contohnya yaitu tanggal 1 Juni 2008 Bank ABC melakukan emisi saham biasa 100.000 lembar dengan nominal 5.000 per lembar, kurs 106. B. Tanggal 30 Juni 2008 Bank ABC membeli kembali 10.000 lembar sahamnya dengan kurs 103. Tanggal 30 Juli Bank ABC menjual kembali saham Treasure sebanyak 10.000 lembar dengan kurs 104, dan tanggal 1 Agustus Bank ABC menjual kembali 10.000 lembar saham Treasure dengan kurs 96. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penarikan kembali saham Treasure. Jika pencatatannya didasarkan harga nominal, bila ini yang menjadi dasar, maka bank telah mengakui kenaikan atau penurunannya, sehingga pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih atau kenaikan mengenai penurunan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal, pinjaman, serta subordinasi. Yaitu pertama ada cadangan revaluasi aktiva tetap, yang kedua ada penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, yang ketiga ada modal pinjaman, dan yang keempat ada pinjaman subordinasi. Dan yang terakhir, pinjaman yang diterima bank dapat dikelompokkan pinjaman subordinasi bila memenuhi syarat berikut, yaitu A. Ada perjanjian tertulis, yang B. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, C. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, D. Jangka waktu pinjaman minimal 5 tahun, E. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan yang terakhir atau F yaitu hak tagihannya berlaku paling akhir dalam hal terjadi likuidasi. Nah, selanjutnya akuntansi pinjaman subordinasi. Nah, akuntansi pos ini prinsipnya sama dengan akuntansi pinjaman diterima. Pencatatan dimulai dari komitmen disepakati, kemudian pada saat realisasi dan pencatatan selama periode pinjaman subordinasi berupa angsuran pokok dan bunga. Selanjutnya, modal perlengkapan tambahan. Poin pertama, terdapat bank dapat memperhitungkan modal perlengkapan tambahan atau tier 3 untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau PKMM atau Capital Addition Ratio atau ACR secara individu dan atau secara lonosilidasi dengan perusahaan anak. Yang selanjutnya atau poin 2, modal perlengkapan tambahan tier 3 dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar.
Poin 3, pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal perlengkapan tambahan atau tier 3 adalah pinjaman subordinasi jangka pendek. Poin 4, modal perlengkapan tambahan atau tier 3 untuk memperhitungkan risiko pasar. Poin 5, modal perlengkapan atau tier 2 untuk tidak dapat digunakan dapat ditambah untuk modal perlengkapan tambahan tier 3 dengan memenuhi persyaratan pada poin 4 ini. Nah, yang keenam, pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal perlengkapan tambahan tier 3 dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 4 ini. Yang selanjutnya, rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat. Tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Poin pertama, dalam menghitungkan ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, pinjaman atau sifat barang jaminan. Yang poin 2, dengan memperhatikan prinsip pada 1, maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut. Pada 0% terdapat A. Kas, yang ke B. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, C. Kreditan dengan Agung SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas logam mulia sebesar nilai terendah antara agung-agunan dan Baqit debit. Yang ke D. Kredit kepada pemerintahan pusat terdapat pada 20%. Yang pertama, giro deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lainnya. Yang ke B, kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintahan daerah. Selanjutnya 40%. Kredit pemilik rumah atau KPR yang dijamin oleh hak tanggung jawab pertama dengan tujuan untuk dihuni. Yang selanjutnya terdapat pada 50%. A. Kredit kepada atau yang dijamin oleh badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah. BUMN yang dimaksud dengan BUWN sebagai pinjamin adalah lembaga pinjamin kredit pemilik pemerintahan pusat. Yang ke B, kredit kepada pegawai atau pensiun. Yang terdapat dalam 85% adalah kredit kepada usaha mikro dan kecil. Yang terdapat dalam 100%. A. Kredit kepada atau dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lainnya. Yang ke B, aktiva tetap dan investari atau nilai buku. Yang ke C, aktiva lainnya selain tersebut di atas. Poin 3, aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyelisihan atau penghapusan aktiva produktif atau PPAP, khususnya dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif atau KAP dan PPAP mengacukan kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Selanjutnya, tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan kebutuhan modal minimum bank perkreditan rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Poin pertama, terdapat perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR, dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Poin 2, terdapat menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Poin 3, menjumlahkan modal inti dan modal perlengkapan untuk mengetahui jumlah modal BPR. Poin 4, menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8/100. Poin 5, memperhitungkan kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada poin 4 dengan jumlah modal pada poin 3. Poin 6, memperhitungkan KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada poin 3 dengan pada poin 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio bank umum.
Rasio kecukupan modal ini diukur dengan perbandingan antara jumlah modal dan aktiva tertimbang menurut resiko. Jadi, dia mengukur kecukupan modalnya itu berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank tersebut dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Mengukur kecukupan modal ini tuh gunanya apa? Jadi, guna kecukupan modal adalah untuk menampung risiko kerugian. Jadikan sebagai contoh, di dalam kerugian di suatu bank salah satunya ialah ketika nasabah meminjam dana atau kredit. Nah, biasanya ada sebagian nasabah itu ada yang kabur atau juga disebut dengan kredit macet. Maka hal ini menimbulkan kerugian pada bank, sehingga bank tersebut harus memiliki kecukupan modal untuk menutupi kerugian tersebut. Jadi, dalam capital adequacy ratio ini ialah untuk mengetahui apakah suatu bank memiliki kecukupan modal atau tidaknya untuk menampung kerugian tersebut, menutupi kerugian tersebut. Terus perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal atau KAR pada bank perkreditan rakyat. Pada bank umum ini, untuk menentukan kecukupan modal perlu memasukkan risiko pasar. Nah, untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal pada bank umum ini dapat menggunakan dua metode, yaitu metode standar dan metode internal. Baiklah, selanjutnya penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 933 DPNP tanggal 18 Desember 2007. Pada intinya, pendekatan ini adalah yang pertama, perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dilakukan dengan rumus sebagai berikut. KPMM sama dengan tier 1 ditambah tier 2 ditambah tier 3 dikurang penyertaan dibagi ATMR risiko kredit ditambah 12,5 dikali beban modal untuk risiko pasar sama dengan minimum 8%. Apa sih tier 1, tier 2, tier 3 itu? Jadi tingkatannya yaitu tier 1 modal inti, tier 2 modal pelengkap, dan tier 3 modal pelengkap tambahan. Terus yang kedua, sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit, yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan rumus KPMM sama dengan tier 1 ditambah tier 2 dikurang penyertaan dibagi ATMR risiko kredit sama dengan minimum 8%. Yang ketiga, dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit, dan risiko pasar dilakukan terhadap data atau posisi secara konsolidasi. Selanjutnya, yang keempat, dalam melakukan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar, bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR untuk risiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar. Terus yang ketiga, untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, exposure yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN atau swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit. Jadi, apapun itu exposure yang termasuk dalam trading book,
yang telah diperhitungkan risiko spesifiknya ini dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit. Terus yang keempat, menghitung eksposur tertimbang menurut risiko pasar, market risk weighted exposures, dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar sebagaimana dimaksud pada huruf B menjadi ekuivalen dengan ATMR dikalikan dengan angka 12,5, yaitu 100/8. Selanjutnya, menjumlahkan ATMR untuk risiko kredit dengan eksposur tertimbang menurut risiko pasar. Yang keenam, menghitung modal bank yang terdiri atas modal inti, tier 1, modal pelengkap, tier 2, dan modal pelengkap tambahan, tier 3, yang dialokasikan untuk menutup risiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang menjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Terus yang terakhir, membagi total modal sebagaimana dimaksud pada huruf F dengan jumlah ATMR dan eksposur tertimbang sebagaimana dimaksud pada huruf E yang hasilnya dinyatakan dalam persentase. Jadi di sini berarti total modal dibagi dengan ATMR dan eksposur tertimbang. Jadi untuk hasilnya itu dalam bentuk persentase. Selanjutnya yang kelima, modal pelengkap tambahan tier 3 yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. Jadi, untuk menghitung modal pelengkap tambahan atau tier 3 ini digunakan atau dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. Selanjutnya yang keenam, modal pelengkap tambahan tier 3 yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan atau excess tier 3 capital ratio dengan rumus rasio kelebihan modal pelengkap tambahan sama dengan kelebihan modal pelengkap tambahan dibagi ATMR risiko kredit ditambah ATMR risiko pasar. Nah, jadi modal pelengkap tambahan yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM ini dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.